بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Di sini ada beberapa pertanyaan kita jawab sesuai dengan kemampuan kami, insyaallah. Menanyakan tentang beberapa orang, di antaranya Al-Ghazali. Nah, baik. Orang yang bertanya mengatakan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, pertama bahwasanya tidak sembarangan kita menggelari seseorang imam. Imam itu adalah seseorang yang patut untuk diteladani. Ya. Sementara Abu Hamid kunyanya, Muhammad namanya, Muhammad Al-Ghazali. Walaupun saya melihat ada yang mentasydid Al-Ghazali, ya. Nah, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita di Indonesia mungkin karena mudah diucapkan, ringan di lidah, sehingga mereka katakan Al-Ghazali. Nah, dikatakan bahwasanya Abu Hamid ataupun Muhammad Al-Ghazali ini At-Tusi An-Naisaburi, As-Sufi, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari. Demikian disebutkan dalam biografinya. At-Tusi An-Naisaburi. Tusi An-Naisaburi nisbah kepada kampungnya beliau, At-Tus, yang saat ini berada di Iran. Artinya Tus itu, Naisabur masuk dalam wilayah Iran saat ini. Kemudian As-Sufi, ya, dia orang sufi, orang tasawuf, dan sudah ma'ruf bahwasanya ilmu tasawuf, ya, bukan dari Al-Quran, bukan pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya barang siapa yang mempelajari ilmu tasawuf, ya, di pagi hari, maka tidaklah datang sebelum sampai tengah hari, siang, kecuali dia sudah menjadi orang yang dungu, orang yang bodoh. Itu selana dengan itu. Nah, man tasawwafa di awalin nahar, barang siapa yang mempelajari ilmu tasawuf di awal siang, ya, maka tidak datang, nah, tidaklah sampai tengah hari kecuali dia sudah menjadi ablah, dia menjadi orang yang dungu. Wallahu musta'an. Nah, Asy-Syafi'i, maksudnya Asy-Syafi'i, As-Sufi, Asy-Syafi'i, artinya fikihnya dia, ya, dalam perkara ibadah, fikih Syafi'i. Al-Asy'ari, ini Al-Asy'ari, akidahnya, keyakinannya adalah akidahnya, ya, orang-orang Asy'ari. Dan Asy'ari nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau di dalam biografinya bahwa beliau menempuh 3 marhalah dalam akidahnya, akidah Kullabiyah, kemudian akidah Mu'tazilah, ya, kemudian disebutkan pada akhirnya beliau rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Ahlul Hadis, seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagaimana bisa dilihat dalam kitabnya Al-Ibana dan Al-Maqalatul Islamiyah. Jadi pemuhim bahwasanya Abu Hamid, dan perlu diketahui bahwasanya akidahnya orang-orang Asy'ari itu
Mereka ini mu'attil, walaupun dia mu'attil juz'i, menafikan ya nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk dalam golongan mu'attil, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, walaupun dia tetapkan sebahagian. Mereka hanya tetapkan 7, al-qudratu wal iradah wal ilmu wal hayatu wal kalam was sam'u wal basar. Ya, ini yang mereka tetapkan. Adapun sifat-sifat khabariyah, ya, apa yang Allah beritakan tentang dirinya, istiwanya Allah di atas arsy, ya, dan sifat-sifat yang lain mereka nafikan, mereka ingkari. Dan ini bukan akidah ya Ahlus Sunnah. Wallahul musta'an. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali ini dia seorang sufi, orang tasawuf dan juga orang filsafat. Ya, orang ya juga orang falsafah, orang walaupun dari sisi ibadah mazhabnya Syafi'i. Syafi'i maksudnya nisbah kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali dia tidak masuk dalam golongan apa? Golongan Ahlul Hadis. Walaupun disebutkan bahwasanya beliau bertobat pada akhir hidupnya. Ada yang menukilkan sebagian ulama bahwasanya beliau bertobat ya pada akhir hidupnya. Dan berupaya untuk kembali kepada mazhabnya Ahlul Hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari Muhammad Ibn Ismail rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau bukan seorang muhaddits, beliau bukan seorang Ahlul Hadis. Di antara hal yang menunjukkan tidak ada karya-karyanya, kitab-kitabnya yang menunjukkan tentang keilmuannya dalam bidang hadis. Ya, dia punya kitab berkaitan tentang akhlak, adab. Tetapi tentunya akhlak adab tersebut harus dibangun di atas dari Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi SAW yang sahih. Oleh karena itu kitabnya Ihya Ulumuddin banyak di dalamnya hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu. Bahkan di awal kitab itu bisa kita lihat di lembaran-lembaran pertamanya dia mengatakan membawakan satu hadis yang dia sendiri tidak sebutkan siapa sahabinya, siapa sahabat yang mendengar hadis itu dari Nabi SAW. Dia juga tidak menyebutkan ya. Siapa yang meriwayatkannya. Tidak ada dasarnya, yaitu hadis yang ma'ruf di kalangan orang-orang awam. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya maka sungguh dia telah mengenali Tuhannya, ya. Ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini hadis yang tidak ada asalnya. Bukan hanya sekedar hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu masih ada disebutkan sahabinya, ada sanadnya, walaupun pada sanadnya ada seorang yang dikatakan kadzdzab dan dusta. Tapi kalau hadis yang la asla lahu, tidak ada asalnya sama sekali, dari kitab-kitab yang dijadikan rujukan ya, oleh kaum muslimin ataupun ahlul hadis, tidak bisa dicari hadis itu. Tidak ada asal usulnya sama sekali. Sama dengan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Ini semua hadis-hadis yang tidak ada usul. Tidak ada asal usulnya sama sekali dalam kitab-kitab yang dijadikan sebagai sandaran. Jadi al-muhim Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullah alaihi wa ghafarallahu lahu, beliau tidak masuk dalam golongan Ahlul Hadis. Dia masuk dalam golongan orang sufi, orang tasawuf, ataupun orang-orang falsafi, orang-orang filsafat. Wallahul musta'an. Akidahnya juga jelas akidah Asy'ariyah. Yang kita sudah tahu bagaimana akidah Asy'ariyah itu yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat khabariyah. Adapun
sifat-sifat yang lain yang dia tetapkan 7. Nah, mereka sebenarnya menetapkan bukan karena dalil Al-Quran ataupun Sunnah, tapi karena dengan akalnya semata.